Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loko surga kayangan. Ketuh mulih sampun nempani teko aso teko sedanten. Wanasura, Wanasudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Ala Sewu Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ala Sewu Lelembut. Si pengumura dewa tanpa yakar dan tetap Bangkit Gandara Barua, ini tumbal dan makanan-makananmu sudah menanti. Dengan isyarat dari Mbak Sugi, keempat pengikutnya menyembelih seseorang yang juga bagian dari mereka. Aku tidak bisa menatap saat darah bermunceratan dari leher orang itu. Ada kepala kerbau, kemenyan, dan kembang yang dilemuri dengan darah dari kepala manusia yang ia sembelih. Setelahnya aku merasakan kekuatan yang sangat besar yang menekan kami. Itu berasal dari luar. Aku yakin itu berasal dari makhluk yang tertidur itu. Kami pun segera keluar dari persembunyian Basuki dan melihat sosok mengerikan itu tengah berdiri memantau desa itu. Brengsek, bisa-bisanya kau membangkitkan makhluk terkutuk itu. Sudah sepantasnya kalian takut dan takluk kepadaku. Yang mendekat ke arah sosok Gandara Barua untuk melaksanakan perjanjiannya. Siapa yang sudah membangunkanku? Aku. Semua sukma ini adalah tumbal untukmu dan jadilah abdiku. Wajah Gandara Barua terlihat senang dengan Sumaroh yang ada di tempat ini. Liurnya menetes membasahi tanah di bawahnya. Bagus. Tapi aku butuh makanan pembuka. Zotakia mendekatkan wajahnya pada Masugi dan menggigit tubuhnya hingga terputus. Hanya tersisa pinggang dan kakinya yang masih berdiri kaku, tanpa merespon kejadian yang hanya terjadi beberapa detik itu. Bah! Anak buah Masugi terlihat panik dengan kejadian itu. Gila, dia memakan dukun yang memberinya tumbal. Dia bukan setan biasa. Dia bisa berpikir layaknya iblis. Anak buah Masugi itu menghampiri gurunya itu, tapi ia merasa tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin tubuh yang hanya tinggal setengah bisa selamat? Mereka pun memilih untuk melarikan diri, namun tangan Gandara Barua menahan mereka layaknya tembok yang setinggi 3 kali tubuh mereka. Jangan! Tapi setan itu tidak peduli. Ia meremas keempat orang itu hingga darah bermunceratan dari genggamannya dan memakan mereka semua tanpa ampun. Gandara Barua mengendus sembari menunjukkan mata merahnya. Masih ada manusia hidup di sini. Aku pun menggenggam keris Raga Sukma dan meletakkannya di depan dadaku. Maafkan aku, Nyi Sedang Rango. Sepertinya aku membutuhkan kekuatan Nyi Sedang Rango lagi. Wanasura, untuk kali ini jangan tahan kekuatanmu. Semoga ajian Watu Geni bisa berguna melawan makhluk itu. Mata Mas Lingkar menghitam. Sepertinya sosok Nyai Kunti di dalam dirinya merasakan bahaya yang memaksanya untuk muncul. Hei Pusaka, kalau ada yang bisa kau lakukan, lebih baik kau lakukan sekarang. Mas Linus menggenggam pusaka miliknya. Perasaan gentar ini jauh lebih mengerikan daripada saat melawan Kiluang kemarin. Yang kami lawan saat ini bukan lagi roh manusia, tapi roh dedemit yang mungkin sudah ada bahkan saat manusia belum mengenal peradaban.
Manusia percaya bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh penciptanya. Namun alam ini begitu luas dan dalam, begitu banyak hal yang bahkan tidak tergambar dalam pikiran ataupun imajinasi seorang manusia. Ada zaman di mana makhluk-makhluk tak kasat mata ikut campur dalam alam yang dihuni oleh manusia. Semua itu terjadi saat manusia belum mengenal peradaban dan mencoba mengandalkan sosok yang mereka kira dapat mereka kendalikan. Nyatanya makhluk tak kasat mata itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, lebih licik dan lebih kuat dari manusia. Semua itu karena mereka memiliki masa hidup yang sangat jauh lebih panjang. Hanya saja mereka tidak berkutik terhadap manusia yang berlindung di balik penciptanya. Manusia itu terlihat lemah, namun kuasa yang satu tak akan pernah membiarkan dirinya celaka. Walau begitu, banyak manusia bodoh yang menggadaikan ikatannya kepada Tuhan demi mendapatkan hal yang nikmat namun sementara, padahal semua yang dibutuhkan untuk hidup dan untuk mati sudah tersedia di alam ini. Makhluk-makhluk itu menjelma menjadi sosok dikdaya yang terlihat dapat diandalkan, kuat untuk memenangkan perang, cantik untuk memperdaya, hingga megah untuk memperkaya. Satu di antara mereka menjanjikan kekayaan sekaligus memberi ilmu untuk menghadapi siapapun yang mengusiknya. Sosok yang lahir dari ketamakan manusia, sosok yang tumbuh karena dendam manusia, sosok yang menjadi makhluk mematikannya akan membawa pengikutnya ke penderitaan tanpa akhir di akhir zaman. Gandara Barua, ribuan pria sudah menggadaikan istrinya untuk berjanjian dengannya. Ribuan pencari ilmu sudah mempersembahkan tumbal untuk mendapatkan restunya. Semua itu terjadi sejak manusia masih hidup dengan berburu. Hingga saat ini manusia sudah bertahan hidup dengan saling menipu. Kebodohan itu menciptakan sosok makhluk yang haus darah dan tidak terkendali. Sosok dikdaya yang membuat siapapun gentar melihatnya, dan sosok yang terus mencari manusia untuk disesatkan. Satu hal yang dapat dipastikan saat kebangkitannya: banjir getih. Basugi, sosok dukun yang mengabdi pada makhluk mengerikan itu, mati begitu saja setelah ritualnya membangkitkan sosok yang ia puja. Bahkan hanya setengah tubuh bawahnya saja yang tersisa dari jasadnya. Kali ini aku benar-benar gentar. Sedikit saja aku salah mengambil keputusan, mungkin kami akan bernasib sama seperti Mbak Sugi dan anak buahnya. Tidak membutuhkan waktu lama sampai mata hitam makhluk besar itu menemukan keberadaan kami. Ia pun meletakkan kedua tangannya di tanah dan memajukan kepalanya untuk melahap kami. Lari! Teriakku memperingatkan Cahyo dan yang lainnya. Wajah mengerikan itu mendekat ke arah kami. Mas Jagat menarik Mas Linggar dan Mas Linus masuk ke dalam alam gaib, sementara Cahyo menarikku untuk melompat lebih jauh dari jangkauan makhluk itu. Wanasura! Cahyo tidak menahan diri. Ia segera kembali ke arah Gandara Barua untuk menghantamkan pukulan pada wajahnya. Raungan Wanasura terdengar ke seluruh hutan, seolah menandakan bahwa ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pukulan itu telah mengenai wajah makhluk besar itu, tapi sayangnya serangan itu hanya mampu membuatnya sedikit menoleh. Manusia, bukan. Ini kekuatan ras terkuat Talas Wanamarta. Gendruwo jelek. Jangan seenaknya main makan-makan saja. Ini orang bukan perkedel. Menyadari keberadaan Cahyo, Gandara Barua berdiri memandang kami dari ketinggian, seolah ia ingin menunjukkan betapa perkasanya dirinya. Tak pantas makhluk sepertimu mengabdi pada manusia lemah. Mengabdilah pada aku. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa ucapannya tertuju pada Wanasura yang berdiam di raga Cahyo. Raungan Wanasura terdengar begitu keras, menentang ajakan Gandara Barua. Semangat itu disambut oleh Cahyo yang segera kembali melesat untuk menghantam perut makhluk itu. Sayangnya kali ini makhluk itu tidak sedikit pun terpengaruh oleh serangannya. Sebaliknya, dengan cepat tiba-tiba kaki makhluk itu sudah menghantam tubuh Cahyo. Sontak Cahyo pun terpental hingga tubuhnya terhempas di salah satu pohon. Namun ketika makhluk itu kembali ingin menyerang Cahyo, aku membacakan mantra pada kerisku dan menusukkannya pada salah satu kakinya. Makhluk itu pun tertahan dan berpaling menatapku. Keris pusaka, mau mengalahkanku dengan benda itu?
Aku sadar seranganku tak cukup membuatnya terluka. Dengan cepat aku menarik kembali kerisku dan menjauh darinya. Tapi tubuhnya terlalu besar sehingga tangannya dengan mudah dapat meraihku. Danan! Teriak Cahyo khawatir wajar saja. Berbeda dengan Cahyo yang dilindungi kekuatan Wanasura. Dengan serangan itu dengan mudah aku akan berubah menjadi tumpukan daging yang berserakan seperti anak buah Basuki. Aku tak sempat untuk menghindari besarnya tangan yang beberapa kali lipat dari tubuhku itu. Tapi sebelum tangan itu menyentuhku, tiba-tiba pemandangan di sekitarku berubah. Ada Mas Jagat di belakangku. Hampir aja aku terlambat. Ternyata Mas Jagat menyelamatkanku dengan memindahkanku ke dimensi lain. Aku menarik nafas lega saat menyadarinya. Ayo kita kembali. Cahyo sendirian. Iya. Dalam sekejap kami sudah kembali ke hadapan makhluk raksasa yang sedang beradu pukulan dengan Cahyo. Namun sekali lagi Cahyo terpental. Aku melihat sesuatu menyala merah dari tangan Jagat. Ia berlari mendahuluiku dan membacakan mantra pada sebuah batu yang berada di genggamannya. Ia pun melemparkannya dan sebuah batu menyala melesat ke wajah Gandara Berua. Sebuah ledakan membakar wajah makhluk itu. Namun sekali lagi serangan itu hanya membuat makhluk itu semakin kesal. Ajan waktu kini tidak berguna. Kini makhluk itu berpaling ke arahku lagi. Cahyo yang sudah babak belur segera menghampiriku mencoba menghadang serangan yang mungkin akan diarahkan padaku dan Mas Jagat. Keralah Swana Marta. Ku berikan waktu hingga aku selesai menikmati tumbal untukku ini. Setelahnya kau harus memilih menjadi abdiku atau mati bersama mereka. Aku tak menyangka makhluk itu masih mengharapkan Wanasura untuk mengabdi padanya. Entah itu sebuah keberuntungan atau hanya sebuah bom waktu untuk kematian kami. Setelah mengucapkan itu, perlahan tubuh Gandara Berua menyusut semakin mengecil. Tubuhnya yang hampir sebesar setengah dari desa itu berubah seukuran manusia biasa dengan seluruh tubuh yang berwarna hitam. Kukunya panjang dengan bulu yang lebat di seluruh tubuhnya. Giginya tajam dengan taring yang menjulang keluar dan matanya merah menyala. Apa dia melemah? Tidak mungkin. Tekanan kekuatannya masih kurasakan, bahkan semakin kuat. Gandara Berua yang dalam wujud manusia itu mencengkram salah satu sukma seorang wanita yang terikat di sana. Ia menjambak rambutnya dan memakan roh itu dari wajahnya. Roh itu berteriak kesakitannya seketika terhenti tepat saat Gandara Berua menghabisi kepalanya. Hentikan! Kami bergegas menuju Gandara Berua dan melancarkan serangan kami. Cahyo melompat dengan kekuatan Wanasura dan menghantam kepala setan itu. Sementara aku melancarkan ajian lebur sakti untuk melemparkan pukulan jarak jauh kepadanya. Sayangnya makhluk itu tidak terluka sedikit pun. Ia tidak mempedulikan setiap serangan kami dan terus melumat roh itu hingga habis. Setelahnya ia kembali mencari roh lain dan kembali menerkamnya. Hentikan! Teriak Cahyo yang terus memukuli makhluk itu bertubi-tubi. Tapi kekuatan Wanasura benar-benar tidak berguna terhadapnya. Cahyo terlihat frustasi dan tidak berkutik melihat roh seorang manusia yang seharusnya masih hidup dihabisi di depan matanya. Ini pertama kalinya serangan kami sama sekali tidak berguna pada satu makhluk. Aku tidak ingin menambah korban lagi dan segera meletakkan keris Raga Sukma di hadapan dadaku. Aku mengingat dengan jelas mantra yang dituturkan leluhurku. Sebuah mantra yang seharusnya hanya kubacakan saat dalam keadaan terdesak di antara hidup dan mati. Tapi kali ini nyawa puluhan orang dipertaruhkan. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketemu le sampun nampani. Teko aso, teko sedanten. Angin berhembus dengan tenang. Suara hutan masih berbaur dengan suara teriakan roh yang siap dihabisi oleh Gandara Berua. Tapi aneh, tidak ada air hujan yang menetes. Tidak ada pula tanda-tanda kemunculan sosok yang mendekat ke arah kami. Tidak mungkin, mantraku gagal. Aku pun mengulang mantra itu sekali lagi. Kupastikan sukmaku dan keris Raga Sukma menyatu saat membaca mantra itu. Tapi tetap sama. Tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu. Danan, apa yang terjadi dengan Nyi Sendang Rangu? Entah, tidak terjadi apapun. Mantraku tidak bekerja. Aku memastikan keris Raga Sukma masih memiliki kekuatannya. Tapi mengapa ia tidak bisa memanggil Nyi Sendang Rangu lagi? Apa terjadi sesuatu dengannya? Hutan ini yang menghalanginya mendekat.
Tiba-tiba Mas Linus mendekat, namun aku mengenal itu bukan suaranya. Itu adalah suara dari kesadaran pusaka pisau batu yang kini telah kembali kepadanya. Maksudnya, Nyis Narangu tidak bisa memasuki lubang sasar. Mas Linus mengangguk. Sementara itu Mas Linggar tengah menitipkan roh ibu dan ketiga pakdenya kepada Mas Jagat untuk dibawa ke tempat yang aman. Rupanya sedari tadi mereka mencari kesempatan untuk menyelamatkan roh ibu Mas Linggar dan kerabatnya yang tergantung di atas pohon besar. Terlihat roh ibu Mas Linggar menyadari sesuatu yang terdapat dalam diri Mas Linggar. Ia menyadari kutukan yang sebelumnya berada padanya kini telah berpindah ke anaknya. Kau boleh membalaskan dendammu padaku sekejam apapun itu, tapi tolong selamatkan anakku. Ibu Mas Linggar berkata sembari menatap Mas Linggar dalam-dalam. Kami semua tahu bahwa ia sedang berbicara dengan sosok yang berdiam diri di tubuh Mas Linggar. Jangan ibu harus tetap hidup. Belum sempat lebih jauh berbicara, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam tubuh Mas Linggar. Sosok itu mencekik Ibu Linggar dengan kuku-kukunya yang tajam. Kalau begitu kau mati. Nyai Kunti muncul dari tubuh Linggar dan hendak menghabisi roh Ibu Linggar. Mas Linggar mencoba menahannya, tapi ia masih jauh dari mampu untuk melakukan hal itu. Tolong! Kau harus berjanji memastikan anakku hidup. Itu urusanku. Aku dan Jagat berusaha mencegah Nyai Kunti membunuh roh Ibu Linggar, tapi waktu mereka tidak cukup untuk mencapainya. Di tengah kebingungan, kami tiba-tiba terlempar sebuah benda menabrak tubuh Linggar dan membuatnya terjatuh. Cepat bawa pergi dia. Benda itu adalah pusaka Linus yang dilempar olehnya. Ia mengambil kesadaran Linggar sementara untuk mengekang Nyai Kunti. Mas Jagat. Dengan sikap Mas Jagat menarik roh Ibu Linggar dan membawanya pergi ke alam lain bersama ketiga roh pakdenya. Pusaka brengsek! Sosok itu berteriak sekeras-kerasnya hingga hewan hutan pun berlarian. Kali ini Gandara Barua menoleh. Sepertinya ia tidak memandang Nyai Kunti dengan sebelah mata. Jadikan dirimu berguna setelah apa yang kau lakukan. Teriak Nyai Kunti sembari melempar pusaka pisau batu itu kembali kepada Mas Linus. Mas Linggar terlihat kesakitan, matanya menghitam dengan darah yang mulai mengalir dari rongga matanya. Garis uratnya terlihat di sekujur kulitnya dan mulai menghitam. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Gandara Barua memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ia kesakitan hingga berguling di tanah. Sakit, setan sialan! Cahyo kaget. Ia tidak menyangka sosok yang dari tadi ia serang sekuat tenaga namun tidak terluka sedikit pun, kini berteriak kesakitan oleh sesuatu. Itu Nyai Kunti. Aku memastikan keberadaan sosok yang ditanyakan oleh Cahyo. Dan benar saja, tanpa kami sadari Nyai Kunti sudah merasuk ke dalam Gandara Barua dan menyebarkan kutukannya. Linggar tidak akan bertahan, ucap pusaka batu yang mengambil alih tubuh Linus. Aku, Cahyo, dan Linus menghampiri Mas Linggar yang tengah kesakitan. Berkali-kali aku membacakan mantra penyembuh namun sama sekali tidak berguna untuk dirinya. Nyai Kunti itu harus kembali sebelum Mas Linggar kehilangan nyawanya. Aku memikirkan siasat. Mungkin saja bila aku menyerang mereka dengan wujud sukmaku, aku bisa memaksa Nyai Kunti untuk meninggalkan Gandara Barua dan kembali ke tubuh Linggar. Namun sebelum itu terjadi, Linus menghentikanku. Aku mencium bau sesuatu yang sangat kuat. Bau yang menenangkan. Maksudnya? Aku merogoh tubuhku dan menemukan sebotol kecil wewangian yang diberikan oleh Gama sebelum berpisah tadi. Apa ini? Linus memperhatikannya dan menciumnya dengan seksama. Wajahnya terlihat berubah seolah mengenali benda ini. Gunakan ini pada Linggar. Wewangian ini sama dengan yang dimiliki sang ulama. Aku tidak mengerti, namun aku juga tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Saat ini aku hanya bisa mengikuti petunjuk dari sang pusaka pisau batu yang mengambil alih tubuh Linus. Kami membandingkan Mas Linggar dalam posisi yang nyaman. Sementara itu Cahyo berusaha menahan tubuh Mas Linggar yang terus meronta. Aku pun membuka tutup wewangian itu dan mencium aroma yang sangat pekat. Aku bisa menebak bahwa benda ini bukan benda biasa. Ada bau dari akar-akaran keramat dan rempah dari puluhan bahkan ratusan tempat. Benda ini hanya bisa dibuat oleh pengembara yang sudah berkeliling selama puluhan tahun. Botol wewangian itu kudekatkan pada hidung Linggar. Aku memastikan aroma itu merasuk dalam tubuhnya bersama setiap nafas yang ia tarik ke dalam paru-parunya. Hanya dalam hirupan ketiga, seketika Mas Linggar terhentak bersamaan asap hitam yang keluar dari dalam dirinya. Apa yang kalian lakukan?
Asap hitam itu melayang ke atas kami. Kami pun menoleh dan melihat sosok perempuan mengerikan melayang-layang di atas kami. Itu adalah sosok Nyai Kunti yang tadi merasuk pada Gandara Barua. Kini ia telah kembali di antara kami. Kami pun menoleh ke arah Gandara Barua. Ia tengah berusaha berdiri setelah pertarungannya dengan Nyai Kunti. Sementara itu tubuh Linggar kembali pulih dan kesadarannya kembali perlahan. Berhasil. Jangan lengah. Nyai Kunti memperhatikan tubuh rohnya. Ia merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Ia melayang terlepas dari tubuh Linggar, sementara Mas Linggar masih tetap tersadar. Kau melepaskan ikatanku dengan keturunan Sasena. Melepaskan? Aku tidak pernah menyangka Wawangian ini memiliki kemampuan seperti itu. Apa ini hal yang buruk? Apa ini artinya kini ia bisa melampiaskan amarahnya? Kami pun menjauh mundur dari Nyai Kunti. Saat meyakinkan apa yang terjadi padanya, perlahan ia pun mulai tersenyum. Akhirnya Akhirnya kutukan bodoh itu tidak lagi mengikatku. Aku bisa membalaskan dendamku. Wajah Linggar terlihat pucat. Ia meminta kami semua untuk waspada. Leluhurku menyiksa dan membunuhnya agar ia bisa menjadi roh pelindung Sasena. Dendamnya benar-benar tidak terbendung. Apa-apaan ini? Melawan Gandara Barua saja kami tidak sanggup. Kini Nyai Kunti bebas dari ikatannya dan berhadapan dengan kami. Aku akan memaafkanmu bila kau mau mengabdi kepadaku dan menghabisi mereka. Nyai Kunti pun menoleh ke arah Gandara Barua. Walau sempat membuat Gandara Barua kerepotan, ia sadar makhluk raksasa itu masih jauh lebih kuat darinya. Sebaiknya kalian segera melarikan diri. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami sama sekali tidak bisa membaca situasi ini. Melarikan diri. Saat ini ada puluhan roh yang akan musnah bila tidak ada yang menolongnya. Itu sama saja dengan kematian anak-anak di desa Dirga dan warga yang ditumbalkan Basugi. Tanpa sepatah kata pun aku dan Cahyo melangkah ke depan Mas Linggar dan Mas Linus. Cahyo sudah mengerahkan semua kekuatan Wanasura di tubuhnya, sementara keris Raga Sukma sudah tergenggam erat di tanganku. Kalian pergilah, selamatkan roh-roh yang bisa kalian bawa sebisa mungkin. Jangan gila. Nyai Kunti saja sudah terlalu kuat. Kini musuh kalian dua orang makhluk yang mendekati dewa. Dewa? Mereka jauh dari pantas untuk menyandang gelar ini. Perbincangan kami tidak berlangsung lama. Mas Linggar dan Mas Linus tetap tidak ingin pergi tanpa kami. Sementara itu makhluk hitam bermata merah yang tengah dikuasai amarah itu kini melangkah ke arah kami. Perlahan ia kembali ke wujud raksasanya dan berniat menghabisi kami dengan brutal. Seharusnya kalian kuhabisi lebih dulu. Sekali lagi kami berhadapan dengan sosok raksasa Gandara Barua. Pohon-pohon bertumbangan tak mampu menahan kekuatan makhluk itu. Aku dan Cahyo sudah kembali memasang kuda-kuda untuk bereaksi terhadap serangan apa yang akan ia lakukan. Cakar makhluk itu sudah mengayun ke arah kami, namun sebelum kami sempat menakisnya, serangannya terhenti. Tangannya terjatuh di tanah seolah Gandara Barua tidak mampu mengangkatnya lagi. Tangannya membusuk dengan kulit-kulitnya yang mulai mengelupas. Aku mencari siapa pelakunya dan hanya menemukan Nyai Kunti yang melayang menghadang Gandara Barua. Nyai Kunti? Setan brengsek, kau sudah bebas, mengapa masih berpihak kepada manusia? Memihak? Jangan goblok. Aku hanya sudah terlanjur berjanji pada ibu dari bocah itu. Gandara Barua terlihat semakin geram. Wajahnya penuh amarah soal merasa dipermainkan. Pergi bocah-bocah goblok. Jangan pikir aku akan bertarung mati-matian untuk mengalahkan demit bongsor ini. Benar, dengan Nyai Kunti yang menahannya, mungkin kami memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dengan membawa beberapa roh anak-anak dan warga yang masih bisa diselamatkan. Ucapan Nyai Kunti segera terbukti. Tangan Gandara Barua kembali pulih dengan cepat. Kutukan Nyai Kunti hanya bertahan sesaat di tubuh raksasa itu. Kita pergi. Aku masih ragu, tapi aku tetap merasa ini adalah kemungkinan terbaik bila kami sampai mati. Aku tidak bisa membayangkan kembali siapa yang bisa menghadapi Gandara Barua. Tunggu. Tiba-tiba Linus yang masih dikuasai pusaka itu menahan kami. Tidak perlu lari lagi.
Aku dan Cahyo saling bertatapan. Keadaan kali ini sudah di luar kendali kami. Apa mungkin pusaka pisau batu itu punya rencana? Di tengah kebingungan kami, sebuah cakaran Gandara Barua yang diarahkan ke Nyai Kunti kembali terhenti. Ada sosok yang menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Sesuatu mencabik-cabik lengan itu dengan cakar dan giginya. Aku sempat melihat sosok hitam yang cukup besar melesat ke arah Gandara Barua. Suara geraman makhluk itu membuatku bisa menebak sosok itu. Maaf, aku terlambat. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk muncul di hutan keramat ini. Itu adalah sosok Nyi Sendang Rangu. Ia datang bersama sosok kucing hitam besar yang sebelumnya juga bertarung dengannya. Nyi, kini macan hitam besar itu tengah sibuk melumat wajah Gandara Barua. Ia terlihat begitu marah dengan keberadaan sosok itu. Walau begitu, aku melihat kekuatan Meong Hideng tengah tidak maksimal. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan. Aku menghampiri Nyi Sendang Rangu dan berdiri di sebelahnya. Aku minta bantuan lagi ya, Nyi. Hujan gerimis mulai turun menyambut kedatangan Nyi Sendang Rangu. Dengan keberadaan hujan ini, itu artinya ada wujud roh yang bisa ikut bertarung dengan kami. Aku pun menoleh dan memberi isyarat pada Cahyo. Wanasura, sekarang kamu bisa mengamuk sepuasnya. Ucap Cahyo disusul dengan kemunculan roh kera raksasa yang kini berdiri di sebelahnya. Berada di bawah rintikan hujan Sendang Rangu, sama seperti berada di alam roh, Wanasura pun bisa menggunakan wujud aslinya. Aku memperhatikan Mas Linggar yang memberanikan diri untuk mendekati Nyai Kunti. Kenapa? Kenapa Nyai Kunti masih membantu kami? Apakah benar-benar ingin membunuh ibu? Sosok itu pun mundur dan mendekat kepada Mas Linggar. Leluhurmu menggagalkanku untuk menjadi seorang ibu. Tapi berada dalam tubuh ibumu membuatku merasakan arti sebenarnya menjadi seorang ibu. Kalau kalian mati, berarti aku akan kehilangan itu semua. Mas Linggar mencoba untuk mengerti ucapan itu, yang menganggap bahwa ada harapan bahwa Nyai Kunti tidak akan membunuh ibunya. Kalau begitu, aku minta tolong untuk terakhir kalinya ya, Nyai. Kini jantungku berdegup keras. Nyi Sendang Rangu, Wanasura, Nyai Kunti, dan Meong Hideng berada di pihak kami. Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kami tanpa pemecahannya. Kini aku sangat yakin bisa mengalahkan makhluk itu. Mengamuklah sekarang. Kalian bisa mengamuk dengan puas. Tiba-tiba terdengar suara Mas Jagat yang tengah memegang sebuah pusaka kotak batu yang sempat digunakan anak Bambasuge. Roh di desa mati itu sudah kuamankan. Jangan menahan kekuatan kalian lagi. Rupanya Mas Jagat mencoba mengerahkan kemampuan maksimal dari pusaka-pusaka kotak batu itu untuk menampung roh anak-anak dan warga yang ada di desa mati. Walaupun aku tahu setelahnya pusaka itu pasti akan hancur. Itulah kekuatan dari sang Sambara penghancur pusaka. Sekarang kami tidak perlu ragu untuk mengamuk. Hebat, Mas Jagat keren. Kami pun segera menyusul Meong Hideng yang tengah kesulitan menahan Gandara Barua. Pisahkan kepalanya, dia tidak akan bisa pulih setelahnya. Ucap kesadaran pusaka pisau batu di tubuh Mas Linus. Kami mendengarnya dan merencanakan sebuah serangan bersamaan. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan menghantam Gandara Barua yang tengah kehilangan keseimbangan dengan serangan Meong Hideng dengan sigap. Gandara Barua kembali menahan dirinya, namun tiba-tiba ia terjatuh. Ia kesakitan. Nyi Kunti kembali merasuki dirinya dan menanamkan kutukan kepadanya. Walau begitu, Gandara Barua masih bisa mengayunkan cakarnya dan menghantam tubuh Wanasura. Beruntung Wanasura cukup sigap menahannya walau membuatnya terpental. Gandara Barua kembali mencoba berdiri, namun Nyi Sendang Rangu sudah berada tepat di atas wajahnya. Kita roh dari masa lalu punya banyak waktu untuk memilih. Menjadi penghuni neraka atau berharap belas kasih dari Sang Pencipta. Sayangnya pilihan kedua mungkin sama sekali tidak menarik untukmu. Ucap Nyi Sendang Rangu yang wujudnya berubah dengan mengerikan. Tubuhnya menghitam. Kalian yang bodoh, takluk pada manusia. Kita jauh lebih hebat dari mereka. Kalau begitu, biar semua tumbalmu yang membalas semua perbuatanmu.
Wajah-wajah dari tubuhnya Sendang Rangu berteriak dan keluar satu persatu merasuk ke dalam Gandara Barua. Seketika mata Gandara Barua terbelalak, ia berteriak histeris setelahnya. Entah apa yang telah dilakukan Nyi Sendang Rangu padanya. Di satu sisi aku mengambil posisi di hadapan cahaya sembari membacakan mantra pada keris Raga Sukmaku. Kilatan cahaya putih menyelimutinya dan aku memastikan ini adalah semua kekuatan yang kupunya. Di hadapanku ada leher makhluk itu bersama Meong Hideng yang telah bersiap di sisi lainnya. Wanasura pun sudah berlari menuju kepala Gandara Barua. Sekarang! Saya melempar tubuhku dengan tubuhnya yang telah dibacakan ajian penguat raga hingga tubuhku melesat ke arah leher Gandara Barua. Nyai Kunti dan Nyi Sendang Rangu menahan Gandara Barua dengan kutukan mereka. Aku pun berpapasan dengan Meong Hideng dan menyayatkan serangan yang memutus leher makhluk raksasa itu hingga setengahnya. Dan sebelum luka itu menutup, Wanasura segera menarik kepala makhluk itu dan memisahkannya dari badannya. Gandara Barua berteriak, bahkan ia masih bisa berbicara setelah kepalanya terputus. Bodoh. Kalian bodoh. Tanpa adanya aku, penguasa alas wetan akan leluasa berkuasa. Sewu lelembut alas wetan akan menuntut tempatnya di alam kalian. Kepala itu terus meronta tanpa henti, namun Wanasura tetap enggan melepaskannya. Walau berkali-kali kepala Gandara Barua mencoba menggigitnya, lambat laun teriakan itu pun menghilang bersama tubuh Gandara Barua yang menciut dan menguap menjadi asap. Kemana tubuh makhluk itu? Tanya Mas Linggar bingung. Aku menoleh ke arah kepala yang dibawa Wanasura dan kepala itu ikut menciut dan menguap menjadi asap. Apa sudah selesai? Kami menunggu beberapa saat dan tidak mendapati pertanda bahwa Gandara Barua akan muncul lagi. Tapi tidak seperti biasanya. Setelah menyelesaikan sebuah masalah, sewajarnya kami merasa lega. Tapi kali ini aku masih merasa cemas. Seharusnya sudah, tapi aku masih merasa cemas. Nyi Sendang Rangu menghampiriku setelah kembali ke wujud cantiknya. Belum selesai, tapi urusan di hutan ini seharusnya sudah sampai di sini. Apa ini tentang alas wetan? Seperti gertakan Gandara Barua. Nyi Sendang Rangu mengajakku menoleh ke salah satu sisi langit. Aku melihat dengan mata batinku dan menemukan sebuah cahaya prasasti dari sisi barat berhenti bersinar. Namun masih ada beberapa prasasti lagi yang menyala dan menandakan masih ada bencana yang harus kami hadapi. Aku mencari keberadaan Meong Hideng, namun ia sudah menghilang dari pandangan kami. Tanpanya Nyi Sendang Rangu tidak akan sampai ke tempat ini dan kami tidak mungkin mengalahkan makhluk itu. Kucing itu siapa, Nan? Teman, nanti kalian juga akan saling kenal. Kami pun terduduk menyender pada tubuh Wanasura yang menikmati hujan Nyi Sendang Rangu. Beberapa langkah dari hadapan kami, aku melihat Mas Linggar dan Mas Linus yang berhadapan dengan Nyai Kunti. Wewangian itu sudah melepaskan ikatan kita. Ikatan Nyai Kunti dengan darah Sasena. Aku hanya berharap Nyai Kunti bisa tenang. Sosok itu terdiam, tak langsung menjawabnya. Ia perlahan menghilang dari pandangan kami seperti kabut yang telah menyelesaikan paginya. Tidak ada yang bisa mengaturku. Jangan kira setelah ini aku tidak mengawasimu, Linggar Sasena. Suara Nyai Kunti terdengar menggema di antara kami, namun aku cukup lega saat tidak lagi merasakan kebencian dalam suaranya. Suara rintihan terdengar begitu lirih di sebuah gua di tengah hutan. Ada seorang wanita yang dikurung di sana oleh petapa-petapa keji yang ingin merubah manusia hidup itu menjadi setan yang mengerikan. Tubuhnya sudah hancur, tidak ada lagi kehormatan di dirinya setelah ketujuh petapa keluarga Sasena memperkosanya dalam sebuah ritual. Ini semua terpaksa kami lakukan agar rohmu mengenal siapa tuannya. Kalimat itu terus teringat di pikiran wanita itu, sebuah alasan yang menurutnya tidak dapat membenarkan perbuatannya. Ia diperlakukan seperti anjing dengan hanya memakan lepehan ketujuh petapa itu. Semua itu dilakukan dengan alasan yang sama. Ia sendirian di sana, tapi ia masih punya harapan pada janin yang ada di perutnya yang menjadi satu-satunya alasannya untuk hidup.
Di satu malam, wanita itu terbangun dengan bau wangian yang begitu menyengat. Ia merasa akan ada ritual lagi yang akan dilakukan padanya. Tapi ternyata ia salah, semakin lama bau itu semakin menenangkan. Ia sadar bahwa ada yang sedang meramu sesuatu tak jauh dari tempat ia dikurung. Siapa? Siapa di sana? Apakah ada orang? Teriak wanita itu, namun sama sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Ia terus berusaha walau tahu suaranya tidak akan mencapai orang itu. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara seorang pria tua terdengar tak jauh dari tempatnya. Tolong saya. Ketujuh betapa keluarga Sasena yang mengurungku di sini. Pria itu berhenti sesaat dan mengambil air untuk membasuh tubuhnya. Ia pun mulai membacakan doa-doa dan ayat suci untuk melepas penghalang gaib yang menghalangi tempat itu. Tapi hampir setengah malam orang itu melakukan tirakat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penghalang gaib itu akan menghilang. Maafkan aku. Ritual yang mereka lakukan begitu kuat. Ilmuku belum mampu untuk melepaskanmu. Wanita itu kecewa. Ia pun kembali merenung dalam gelapnya gua yang mengurungnya. Sebenarnya ia pun sadar hampir tidak ada manusia yang menolongnya dalam situasi ini. Setidaknya, maukah Anda membacakan lagi doa-doa itu? Setidaknya aku bisa sedikit tenang mendengarnya walau hanya satu malam saja. Di tengah hutan itu, aroma ramuan menemani wanita itu bersama alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Suara rintihan yang sebelumnya terdengar kini mulai menjadi bergantian dengan alunan ayat suci yang menenangkan. Saat ini aku belum bisa menolongmu. Tapi mungkin satu saat, aku atau keturunanku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Ketenangan itu hanya berlangsung saat. Di siang harinya wanita itu terus dihujani serangan mantra mengerikan yang dibacakan oleh leluhur Sasena. Rasa dendam dan kebencian semakin tumbuh dengan kuat. Itulah yang diharapkan oleh leluhur Sasena. Manusia yang mati dengan rasa dendam yang menumpuk akan melahirkan setan yang mengerikan. Wanita itu berakhir di sebuah liang kubur. Ia terkubur hidup-hidup bersama janin yang ia kandung. Ia terkubur bersama setiap umpatan yang ia teriakan, bersama setiap tanah yang jatuh menguburnya. Di sebuah bangunan besar, sekelompok orang berkumpul dengan emosi yang meledak-ledak. Kepala setiap keluarga Sasena harus kita gantung di hadapan warga desa. Mereka harus menanggung setiap perbuatannya. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tempat darah mereka bertumpah. Tapi pertemuan yang penuh emosi itu seketika terhenti dengan perubahan wajah salah seorang yang memimpin mereka. Wajahnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya memerah bersama darah yang mengalir dari lubangnya. Apa yang terjadi? Yang lain pun panik mendekat ke orang itu, tapi orang itu malah tertawa cekikikan sembari terus menjambak rambutnya hingga kulit kepalanya terlepas. Mati. Kalian diperintahkan untuk mati. Orang itu tertawa. Setelahnya ia mati tergeletak dengan tubuh yang menghitam. Seluruh orang di tempat itu pun panik. Dari jasad itu muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok wanita mengerikan yang melayang dengan penuh amarah. Siapa? Siapa yang menyuruhmu? Aku, Nyai Kunti. Ini adalah peringatan dari Sasena. Dalam waktu semalam, rumah itu sudah dipenuhi jasad yang menghitam. Tidak ada satupun dari mereka mampu melawan makhluk suruhan keluarga Sasena itu. Saat pagi tiba, istri salah seorang dari orang itu memasuki ruangan dan histeris menemukan jasad-jasad itu. Ada seseorang yang masih tersadar berusaha memperingatkannya. Jauhi Sasena. Mereka memelihara iblis. Mereka dan keturunannya akan dikutuk. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang berani mengusik keluarga Sasena. Entah itu masalah peninggalan kerajaan, perebutan lahan, dan bahkan penjajah pun tidak berani berurusan dengan mereka. Mereka sadar akan satu sosok yang berada di balik nama Sasena, Nyai Kunti. Tangis histeris terdengar saat Mas Putra mengantarkan anak-anak di desa Dirga setelah benar-benar pulih dari rumah sakit. Rasa khawatir orang tua mereka terbayarkan saat anak-anaknya kembali tersadar dari komanya. Mas saya berhasil.
Ya jelas Tur, selama ada pusaka sarung keramat ini nggak ada yang bisa ngalahin Mas Cahyo. Iya, nggak ada yang mau ngelawan. Kabur duluan karena nggak tahan sama baunya. Asem gue Nan. Aku pun menengok keadaan Dirga yang sudah tersadar namun luka luarnya sepertinya belum pulih sepenuhnya. Mas Danan, tenang. Orang-orang yang lukain kamu sudah diberesin. Semangat buat pemulihannya ya. Iya mas, tapi aku seneng loh. Seneng? Iya, akhirnya aku punya bekas luka seperti Mas Danan dan Mas Cahyo. Mendengar ucapan itu, Guntur segera menghampiri Dirga. Lah, iya. Kok keren ya? Aku malah gak punya yang sebesar itu. Luka-lukaku paling cuma gara-gara cakaran nenek-nenek. Aku dan Cahyo menggeleng mendengar perbincangan kedua bocah ini. Bagaimana bisa bekas luka menjadi satu hal yang bisa diperebutkan. Hati-hati nanti Nyai Jambrong denger. Gitu-gitu dia gurumu loh. Kan guyon mas. Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Pale, tapi aku sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tidak biasanya ia pergi tanpa pamit. Pale teh sudah pergi duluan. Ya naik bis subuh tadi ke Jawa Timur. Kenapa buru-buru bah? Ada yang bilang seseorang menemukan sebuah desa yang sebagian penduduknya teh mati dalam semalam. Ada yang menganggap itu wabah, tapi Pak Ale mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang serupa dengan Gandara Barwa. Cahyo mendekatiku saat mendengar cerita Abah. Kisah itu seolah membenarkan ancaman Gandara Barwa tentang adanya makhluk penguasa alas wetan yang lebih mengerikan darinya. Kami harus segera menyusul Pak Ale, bah. Kalian teh istirahat dulu saja, biar Pak Ale yang mencari petunjuk. Kalian menyusul saat ini pun tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, atuh. Kami berusaha menerima ucapan Abah. Jelas kami semua sudah kehabisan tenaga. Sepertinya kami harus menghabiskan hari ini di tempat ini terlebih dahulu. Ada sebuah pesan masuk di telepon genggamku saat aku terbangun di sore hari. Itu dari Gama. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sebelum kepergian kami. Cukup jauh dari rumah Abah ada sebuah bukit yang bernama Bukit Cupu. Hanya butuh beberapa menit untukku bisa mencapai puncaknya. Aku disambut dengan langit yang memerah dan seseorang yang sudah menunggu seorang diri di sana. Sudah lama? Enggak juga. Emang dasarnya aja betah di sini. Kami duduk berdua menikmati pemandangan langit yang memerah. Sebuah karya maha indah yang diberikan Maha Pencipta untuk mereka yang menjemput maghribnya. Tapi di bawah keindahan langit itu terdapat misteri yang mendalam. Kami bisa memandang dengan jelas hutan-hutan yang tumbuh lebat di bawah sana. Dan lawang sasar ada di antara hutan-hutan itu. Itu lawang sasar. Benar Nan. Itu yang ingin ku bicarakan sama kamu. Mendengar ucapan Gama, aku tidak yakin bisa memberi solusi atas apa yang ingin dibicarakan oleh Gama. Perihal lawang sasar seharusnya ialah yang lebih mengerti. Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan? Menyegel hutan? Selain kejadian antara pusaka Mas Linus dan alas wetan, aku tidak pernah mengerti cara untuk melakukan itu. Walau begitu, aku sedikit menceritakan tentang pengalaman kami ketika penunggu alas wetan mengamuk. Saat itu pusaka Mas Linuslah yang mengorbankan diri untuk menyegelnya di sana selama bertahun-tahun. Tapi saat ini kekuatannya jauh dari cukup untuk itu. Berarti pusaka ya? Mungkin aku harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel lawang sasar. Aku mengangguk, tapi aku juga tahu itu tidak mudah. Saat ini kami hanya bisa menghaturkan doa kami dan memohon kepada Yang Maha Pencipta untuk menjauhkan manusia-manusia dari hutan keramat itu. Mungkin sudah waktunya aku mengembalikan ini. Benda ini berhasil menyelamatkan nyawa kami. Kau bawa dulu. Ku dengar kalian masih akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana. Kamu yakin? Ini peninggalan berharga dari Kilang Samana loh. Peninggalan paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku.
Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat. Aku senang mendengar ucapan Gama bukan hanya tentang benda berharga ini, tapi mengenai kepercayaan dirinya tanpa mengandalkan pusaka seperti ini. Baru beberapa saat sebelum kami kembali, tiba-tiba terdengar suara beberapa langkah kecil yang mendekati kami. Kami mencoba mencari asal suara itu dan menemukan seekor kera kecil mendekati kami. Kliwon? Aku segera menyambut Kliwon. Ia menunjukkanku ke arah kedatangannya seolah meminta kami memperhatikannya. Ada seekor monyet putih yang membawa sebuah kantung kain yang ia letakkan begitu saja di hadapan kami. Aku pun mengambil kantung itu dan mencoba membukanya di hadapan Gama. Pasir. Hanya beberapa genggam pasir yang terdapat di kantung itu. Hanya pasir? Apa maksudnya ini, Kliwon? Kliwon mencoba menjelaskan, namun aku sulit untuk mengerti. Mungkin Cahyo yang bisa mengartikannya, tapi Gama masih saja memperhatikan pasir itu baik-baik. Pasir ini? Gama membacakan beberapa doa sembari melihat reaksi dari pasir itu. Benar, pasir ini. Pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan untuk menyegel lawang sasar. Yang benar. Iya, Nan. Gak salah lagi. Kliwon, terima kasih dan temanmu itu. Belum sempat Gama mengucapkan terima kasih, monyet putih itu sudah menghilang kembali ke dalam hutan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya. Ia pun menyeringai memamerkan giginya dan meninggalkan kami menyusul temannya itu. Kedatangan Kliwon dan temannya benar-benar memberi sesuatu untukku. Setidaknya dengan tersegelnya lawang sasar, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menuju Alas Wetan dengan tenang. Perjalanan panjang mengantarkan Pale menuju sebuah kota yang berdekatan dengan Alas Wetan. Dari terminal ia menaiki angkutan umum hingga mencapai salah satu wilayah pedesaan yang sangat luas. Bapaknya mau ke desa itu? Ini sudah sore loh, Pak. Kalau masuk jalan kaki ke sana, bapaknya nyampe sana pasti sudah malam. Tidak apa-apa, Pak. Justru saya sudah sangat terlambat. Pale berjalan kaki menuju desa yang dimaksud. Ia melintasi beberapa desa dan bertemu beberapa penduduk yang mengingatkannya. Namun Pale terus berjalan dengan cemas hingga menemukan sebuah desa yang jauh dari desa lainnya. Bahkan penduduk sekitar desa itu pun sudah mengungsi entah kemana. Ada bau bangkai yang menyengat dari desa itu. Tidak ada satupun jasad di sana yang dievakuasi dan dikuburkan. Siapapun yang memasuki desa itu dengan alasan apapun akan bernasib sama dengan warganya yang mati dengan mengenaskan. Pale menahan sedih melihat jasad-jasad warga desa yang bergelimpangan di jalan. Jasad mereka sudah membiru dan sebentar lagi akan semakin membusuk saat memasuki desa semakin dalam. Pale terhenti dengan sosok yang ia lihat, sosok yang berada di atas salah satu rumah terbesar di desa itu. Pale melihat makhluk itu tengah berdiri menatapnya. Wujud dan pakaiannya mirip seperti setan-setan di pewayangan. Giginya panjang dengan wajah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tubuhnya pun juga dihiasi baju dan perhiasan kerajaan yang lusuh. Satu hal yang membuat Pale yakin bahwa ia bukan setan biasa. Setan itu menggenggam sebuah keris berwarna merah padam. Sebuah pusaka mengerikan yang bahkan membuat keris Sukmageni bergetar. Saat ini Pale merasa bahwa dirinya gegabah. Ia tidak yakin apa ia bisa selamat dari makhluk mengerikan itu. Malam masih setia dengan pesonanya, menyelimuti sebuah desa yang kembali mendapatkan tenangnya. Suara dengkuran saling beradu dari setiap ruangan menandakan kelelahan dari setiap insan yang terlelap di rumah ini. Sayangnya sunyinya malam itu tak mampu menahan gelisah dari dua orang yang tengah memaksakan tidurnya. Jantung Danan berdegup kencang, nafasnya seolah tertahan sebuah firasat yang mengganggunya. Ia pun terbangun dari tidur dan memilih untuk keluar dan membasuh wajahnya. Danan membuka pintu dengan gelisah. Tak disangka ia berpapasan dengan Cahyo yang sebelumnya tidur di kursi teras. Tak berbeda dengan Danan, wajah Cahyo juga terlihat gelisah. Gak tenang aku, Nan. Sama, gak pernah aku ngerasa segelisah ini. Ada sesuatu yang terjadi pada Pale. Ada perasaan yang tidak biasa mereka gambarkan. Yang mereka tahu, mereka semua merasa terdorong untuk segera menghampiri Pale. Kraisoikinan, aku harus nyusul Pale. Cahyo mencari barang-barang bawaannya dan mulai memasukkannya ke dalam tas. Danan pun tak menjawab dan ikut melakukan hal yang serupa.
Mendengar keriuhan di ruang tengah, Abah pun terbangun dan menemui mereka. Ini teh ada apa? Kok tiba-tiba tengah malam pada sibuk? Danan pun menjeda apa yang ia lakukan dan menghampiri Abah. Ia menjelaskan apa yang mereka rasakan saat ini. Maaf Bah, sepertinya kami harus segera menyusul Pale. Perasaan kami benar-benar tidak enak. Abah menatap Danan dan Cahyo, satu persatu matanya terlihat khawatir dengan mereka berdua. Kalau kalian merasakan hal itu secara bersamaan, mungkin saja firasat kalian benar. Ya sudah, Abah nggak akan menahan kalian. Pastikan kalian berhati-hati. Iya Bah, doain kami dan Pale ya. Kalau keadaan semakin tidak tertolong, segera kabari. Nanti saya minta Jaga dan yang lain untuk menyusul ke sana. Iya Bah, terima kasih. Mereka berdua bersiap-siap secepat mungkin untuk menaiki bis pertama menuju Jawa Timur. Mereka sempat memikirkan menggunakan motor Cahyo. Namun setelah beberapa kali berdebat, mereka sepakat bahwa naik bis adalah cara yang terbaik. Kali ini bis tidak terlalu ramai, kursi hanya terisi setengahnya saja dari jumlah kapasitas. Mereka dibawakan beberapa makanan kecil dan lauk seadanya oleh Abah. Sepertinya Abah tahu bahwa kegelisahan Danan dan Cahyo akan membuat mereka tidak berpikir untuk mencari sarapan. Kamu gak bisa ngerokok sukmo ke sana, Nan? Masih terlalu jauh, Jul. Lagi pula aku tidak tahu persisnya lokasi desa itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu selain memaksa tubuh mereka untuk beristirahat agar siap menghadapi apapun yang ada di tujuan mereka. Sesampainya di terminal, mereka segera mencari angkutan umum yang melewati jalur terdekat menuju desa yang dikunjungi Pale. Mereka menanyakan tentang desa Danumulur pada sopir angkutan umum, namun sopir angkutan itu malah menyarankan mereka untuk tidak ke sana. Bukannya apa-apa Mas, sempat ada kabar desa itu sudah ditutup. Ada juga beberapa orang yang mau cari tahu tentang warga di sana, tapi gak ada yang kembali. Mereka pun menanyakan padanya apa yang terjadi pada desa itu. Sayangnya tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi. Yang mereka dengar, seluruh warga desa mati dengan cara yang misterius. Bukannya gak mau ngasih tahu ini loh Mas, tapi kayak yang saya bilang tadi, semua yang masuk ke desa itu untuk mencari tahu tidak pernah keluar lagi. Orang sekitar hanya menebak melalui bau bangkai di desa itu yang tercium dari hutan sekitar desa itu. Mendengar ucapan itu, Danan dan Cahyo pun semakin khawatir. Dalam hatinya ia mengetahui bahwa Pale bukanlah orang yang lemah. Terlebih pusaka keris Sukma Geni selalu menemaninya. Mereka berharap Pale masih bertahan di sana. Supir angkutan itu memperingatkan kami sekali lagi saat akan menurunkan mereka. Tenang Pak, paling malam ini kami menginap di desa terdekat dulu. Setelahnya Danan dan Cahyo segera memasuki hutan menuju desa sesuai dengan yang diarahkan dan digambarkan oleh Abah. Pale sempat menitipkan secarik petunjuk dan peta sederhana pada Abah untuk diberikan pada mereka. Desa Danumulur. Mas, mau kemana? Sebentar lagi malam loh. Ke desa Danumulur Mas. Jalannya benar lewat sini kan? Jangan Mas, jangan. Udah beberapa orang ke sana dan gak ada yang balik lagi. Sepertinya supir angkutan umum tadi tidak melebih-lebihkan ucapannya. Masalah di desa itu benar-benar sudah menyebar kemana-mana. Ya Mas, tapi Pak Alek saya ada di sana. Orang itu menghela nafas dengan wajah bingung. Jelas ia terlihat khawatir dengan kami. Gimana yo? Kalau saya mau cuek sih monggo, tinggal masuk aja ke hutan. Ikutin jalan, nanti gak lama ketemu gapuranya. Tapi ini masalahnya nyawa loh. Sejenak aku berpikir, bila memang desa itu benar-benar bisa membuat Pak Lek dalam bahaya, mungkin sebaiknya aku mencari tahu mengenai keadaan desa itu terlebih dahulu. Saya Danan Mas, ini teman saya Cahyo. Memangnya apa yang terjadi sama desa itu Mas? Saya Curwo, Mas Curwo. Sini, duduk dulu, biar saya ceritain. Jawabnya sembari mengajak kami duduk di sebuah kayu besar yang tergeletak begitu saja di pinggir desa.
Mas Jurwo menceritakan kejadian saat salah seorang warga sedang masuk ke dalam hutan. Biasanya mereka mencari umbi-umbian atau mencari bahan buruan. Namun saat mendekati desa Danumulur, ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Orang itu penasaran dan mendekat ke arah desa. Tapi dari jauh ia sudah melihat banyak mayat yang mati dengan mengerikan. Ada yang jasadnya tersangkut di atap rumah, ada yang berkelimbangan di tanah, dan sebagian berada di luar desa seolah berusaha ingin melarikan diri. Orang itu pun melaporkan ke warga desa-desa sekitar kami. Jelas saja beberapa warga desa dan petugas segera datang ke sana, tapi sampai sekarang mereka yang masuk ke desa itu belum ada yang kembali. Gak ada, Mas. Warga nunggu sampai malam tetap gak ada yang keluar dari desa itu. Ia juga bercerita semenjak kejadian itu banyak warga yang meminta pertolongan orang pintar dan orang sakti dari kenalan-kenalan mereka. Tapi sama saja tidak ada satupun dari mereka yang terlihat keluar dari desa. Mendengar cerita itu, Cahyo tidak bisa diam. Ia semakin cemas dengan keadaan Pale. Danan pun menitipkan sebuah kertas pada Mas Jurwo yang bertuliskan sebuah nomor telepon. Mohon maaf, Mas. Mendengar cerita Mas Jur, kami semakin harus ke sana. Saya titip ini. Kalau kami sampai besok tidak keluar dari desa, tolong hubungi nomor ini. Mas Jurwo merasa kecewa tidak bisa mencegah mereka, namun ia menerima kertas itu dan berjanji akan menghubungi nomor itu bila besok mereka tidak keluar dari desa. Malam menjemput saat mereka berdua sudah sampai di tengah hutan. Mereka merasakan sendiri bau bangkai yang berasal dari desa Danumulur. Bukannya semakin takut, mereka malah semakin mempercepat langkah menuju desa itu. Cahyo merasakan kegelisahan Wanasura sepertinya. Tidak hanya mereka yang khawatir mengenai keadaan Pale. Desa Danumulur, tulisan itu terpampang di gapura desa yang dibangun dengan apik dengan kayu dan bambu. Desa terpencil dan sepertinya hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari salah satu sisi alas wetan. Danan dan Cahyo melangkah dengan hati-hati. Saat memasuki desa, segera Cahyo menutupi hidungnya dengan sarungnya dan Danan dengan sapu tangannya. Bau busuk dari jasad-jasad yang bergelimpangan mulai menyengat. Jasad itu sudah mulai membusuk dan rusak. Ini seperti di kampung Serawen. Kampungnya Dimas. Danan mengangguk. Ia mengingat bagaimana keadaan kampung Serawen saat dia datangi. Setidaknya saat itu jasad warganya masih bisa dievakuasi dan dikuburkan. Tapi kali ini jasad mereka tidak tersentuh. Ketika memasuki desa lebih dalam, tiba-tiba Danan dan Cahyo terhenti. Seketika keris Raga Sukma muncul dengan sendirinya dan bergetar di tangan Danan. Sedangkan Wanasura segera merasuk ke dalam tubuh Cahyo untuk melindunginya. Keris Raga Sukma dan Wanasura sampai gelisah. Ini jarang sekali terjadi. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba sebuah benda melayang ke arah Danan. Cahyo yang segera tersadar segera mendorongku untuk menghindar dari benda itu. Darah bermuncratan dari benda yang dilemparkan ke arah mereka. Kepala. Itu kepala manusia. Danan memperhatikan benda yang melayang ke arahnya. Mereka pun menoleh ke arah asal benda itu dan beberapa bagian tubuh kembali melayang terlempar ke arah mereka. Mereka terus menghindar dan mendapati benda-benda itu terlempar dari salah satu pohon besar di sana. Di sana, Nan. Cahyo menunjuk ke arah sebuah pohon mengerikan di mana mayat-mayat manusia tersangkut di ranting-rantingnya, dan di salah satu ranting utamanya tengah berjongkok seorang pria bungkuk yang tengah menikmati memakan bagian tubuh mayat-mayat itu. Gila. Apaan lagi itu? Gak bakal tahu sampai kita ke sana. Mereka pun bergegas menghampiri pohon itu, namun sosok bungkuk tadi rupanya sudah mengincar mereka. Dan mati, biar bisa aku makan. Ucap makhluk itu sembari menatap Danan dan Cahyo dengan tajam. Tepat saat Danan dan Cahyo tiba di bawah pohon, tiba-tiba pohon itu dipenuhi ular-ular berbisa yang tidak terhitung jumlahnya. Hah, sial, ular beginian lagi. Biasanya kamu senang kalau ngeliat ular sebanyak ini. Ledek Danan yang tahu kalau Cahyo punya kenalan di Magetan yang mau menerima kulit ular seperti ini. Jangan bercanda sekarang, Nan. Waktunya nggak tepat. Sekarang Danan menoleh pada Cahyo. Ia mulai mengambil jarak dan mencurigai kawannya itu. Siapa kamu? Itu bukan kata-kata Cahyo. Asem nggak gitu. Itu ular jadi-jadian, kulitnya nggak bisa diambil. Danan berpikir sejenak dan menganggap jawabannya masuk akal. Hampir aja kamu kukira siluman monyet yang lagi nyamar. Monyet gundulmu itu, Nan.
Makhluk yang memanggil ular-ular itu seketika kesal ketika melihat Dana dan Cahyo ngobrol sembari menghindar dan menendang ular-ular itu menjauh dari mereka. Kau ngeremehke aku. Ia pun melompat turun dari pohon itu untuk menghampiri mereka berdua. Mengetahui hal itu, Dana dan Cahyo mengambil kesempatan dengan menyerang makhluk itu. Ngelempar barang ke orang lain itu gak sopan, apalagi kepala manusia. Teriak Cahyo sembari menyerang pria bungkuk itu dengan tenaga manasura. Danan tidak mau kalah. Ia mengincar titik buta makhluk itu dan menyerangnya dengan keris raga sukma. Anehnya serangan mereka menembus begitu saja. Sebaliknya tiba-tiba tangan makhluk itu menjambak Danan dan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak mereka pun bergegas berdiri menjauh dari makhluk itu dan ular-ularnya. Kenapa serangan kita gak kena? Gak tahu. Tapi kalau serangan fisik gak mempan. Danan menitipkan tubuhnya pada Cahyo dan menggunakan kemampuan keris raga sukma untuk memisahkan rohnya dengan tubuhnya. Dalam wujud roh ia melayang menghujamkan keris raga sukmanya menembus tubuh makhluk bungkuk itu. Raga sukma. Orang sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Makhluk itu tidak terlihat khawatir. Ia malah terus berjalan dengan tertatih menuju ke arah Cahyo dan tubuh Danan. Pale. Orang itu pasti Pale. Di mana dia? Teriak Danan sembari menyerangnya, tapi sialnya serangannya tetap tidak melukai makhluk itu. Danan bingung, bahkan roh pun tidak bisa melukainya. Tidak ada yang bisa membunuhku selama ada orang yang mati. Aku, Ki Among Mayit, tidak akan bisa mati. Cahyo waspada dan menjaga jarak. Tiba-tiba pundak Cahyo mengalirkan darah tanpa ia sadari. Ia pun menemukan serpihan tulang manusia menusuk di bahunya. Danan, hati-hati, dia pengguna pusaka. Danan pun segera kembali ke tubuhnya dan menjaga jarak dari orang itu. Pusaka itu hanya tulang-tulang manusia biasa. Saat kalian mati nanti, tulang kalian akan tetap berguna untukku. Makhluk itu berjalan tertatih dengan tubuh bongkoknya. Rambutnya panjang dengan mata yang dipaksakan untuk melotot dengan kelopak matanya yang bengkak. Terlihat sangat lemah, namun Danan dan Cahyo sama sekali tidak bisa melukainya. Danan mencoba membacakan sebuah doa untuk melawan ilmu hitam yang digunakan oleh Ki Among Mayit. Sementara Cahyo masih terus berusaha menyerangnya, dan tidak ada yang berhasil dari semua itu. Sebaliknya, Ki Among Mayit hanya melemparkan serpihan tulang-tulang manusia yang sudah ia ukir dengan tajam ke tubuh Dana dan Cahyo. Mereka bisa menghindar, namun benda itu terus kembali menyerang mereka dari banyak sisi. Mundur Jol, kita nggak bisa bertarung begini. Cahyo menurut pada Danan dan menjauh kembali ke desa. Ki Among Mayit mengejar mereka dengan perlahan sembari menyeret mayat-mayat yang ia temui. Serangan roh, pukulan doa, dan mantra nggak mempan. Gimana cara kita bertarung? Sesampainya di desa, Cahyo pun berhenti. Ia melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, terpikirkan sesuatu. Atau sebenarnya kita tidak perlu melawannya. Jalannya kan pincang begitu. Harusnya dia nggak bisa ngejar kita kan? Bener juga. Danan setuju dengan ucapan Cahyo. Mereka pun berlari menjauh dari Ki Among Mayit dan masuk ke desa lebih dalam. Benar ucapan Cahyo, Ki Among Mayit tidak bisa mengejar mereka. Ia masih berjalan dengan terpincang-pincang jauh di belakang mereka. Tapi ternyata tidak semudah itu. Danan dan Cahyo sudah berlari cukup lama, namun ia tidak melihat ada tempat yang sekiranya bisa menjadi petunjuk mereka mencari Pale. Danan pun berhenti dan menarik sarung Cahyo. Tunggu Jol, ada yang gak beres. Mereka pun berhenti dan tanpa mereka sadari, sosok mayat manusia melayang terlempar ke arah manusia dari salah satu gang. Mereka menghindar dan menoleh ke arah itu dan menemukan Ki Among Mayit sudah berada di sana. Nggak mungkin, tadi dia masih di belakang kanan. Lihat bekas darah itu Jol. Danan menunjuk ke salah satu sisi yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Cahyo melihat ke arah itu dan seketika sadar dengan apa yang terjadi. Kita masih di tempat yang sama, Nan. Terlambat. Kalian sudah tidak bisa kabur dari desa ini. Silakan lari sepuasmu.
Aku tidak akan mati, tapi aku bisa membunuh kalian. Kalian akan berada di tempat ini seumur hidup. Danan dan Cahyo mulai kebingungan. Ia tidak menyangka akan terjebak di sihir Ki Among Mayit dengan begitu mudahnya. Bangunannya tidak ditinggali. Jalan yang penuh dengan mayat. Kemanapun Danan dan Cahyo berlari, hanya pemandangan itulah yang mereka temukan. Berhenti dulu, Nan. Lama-lama ngos-ngosan juga. Ucap Cahyo yang mengajak Danan untuk bersembunyi di salah satu celagang. Wajah Danan juga sudah penuh dengan keringat. Mereka terus berlari berusaha menghindari kejaran Ki Among Mayit. Mereka pun duduk mencari sebuah jendela yang terbuka dan memutuskan untuk bersembunyi di salah satu rumah. Suara seretan itu kembali mendekat. Danan dan Cahyo menahan suara dan gerakannya berharap Ki Among Mayit tidak dapat menemukan mereka. Dari celah jendela terlihat Ki Among Mayit masih menyeret mayat berjalan mengelilingi desa itu. Percuma. Desa ini wilayahku. Mereka bersembunyi di balik jendela berharap Ki Among Mayit tidak melihat mereka. Langkah Ki Among Mayit tiba-tiba berhenti dan tidak kembali terdengar. Mereka ingin mengintip kembali untuk mengecek keadaan di luar, namun mereka memilih untuk tidak melakukan itu. Tolong. Dari rumah tempat mereka bersembunyi, samar-samar terdengar suara dari arah dapur belakang. Ada yang minta tolong. Danan hanya membalas dengan gerakan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka menghampiri suara itu. Benar saja, ada suara seorang perempuan yang tengah berusaha berdiri dengan berpegangan di meja dapur. Mereka pun bergegas menghampiri sosok itu. Mbak, gak apa-apa. Akhirnya kami menemukan warga yang masih hidup. Namun sebelum Cahyo memasuki dapur, tiba-tiba Danan terhenti dan menarik Cahyo mundur. Cahyo bingung, tapi Danan tersadar wanita itu sudah berlumuran darah dan matanya terbuka dengan paksa. Itu mayat. Cahyo menoleh kembali dan mendapati Ki Among Mayit sedang menggerakkan tubuh perempuan itu dari belakang sebelum akhirnya melemparkan jasad itu saat ketahuan. Aku pikir aku masih bisa bermain sebentar lagi. Danan dan Cahyo terlihat sangat kesal dengan perbuatan makhluk itu mempermainkan mayat. Sayangnya mereka masih belum menemukan cara untuk mengalahkan makhluk itu dan memilih untuk melarikan diri melalui jendela. Nan, sepertinya aku ada rencana yang harus kucoba. Mereka berhenti di tempat yang cukup tersembunyi untuk mendengar rencana Cahyo. Gimana, Jul? Tempat ini seperti sihir yang seolah ngebuat kita berhalusinasi, kan? Bisa jadi. Terus kenapa? Nah, tanpa aba-aba tiba-tiba Cahyo memukul kepala Danan dengan cukup keras. Apa-apaan sih kamu, Jul? Sakit? Gimana? Gimana apanya? Sakit lah. Lah, biasanya kalau lagi mimpi kan, kalau dicubit kan sadar. Harusnya kalau sakit, kamu berarti dalam keadaan sadar, Nan. Terus kenapa gak nyoba di badan kamu sendiri aja? Sakit lah, Nan. Enak aja. Terus kenapa malah nyoba di kepala orang, Panjul? Danan pun mengangkat tangannya mencoba membalas pukulan Cahyo tadi, tapi tiba-tiba sebuah benda jatuh dari kantungnya. Danan memungunya kembali dan mengingat benda berbentuk botol kecil itu. Ini wewangian pemberian Gama. Benda ini bisa menyadarkan Mas Linggar. Apa benda ini juga bisa menyadarkan kita dari pengaruh sihir ini? Gak ada cara lain kan buat cari tahu? Balas Cahyo sembari mengintip ke sela jalan mencari keberadaan Ki Among Mayit dan menemukan sosok itu tengah mengarah kepada mereka. Danan pun membuka wewangian itu dan membiarkan aroma rempah yang sangat pekat tercium oleh mereka. Mereka tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi. Namun mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sadar berada di alam pikiran mereka yang sekarang sudah menghilang. Di sana. Menyadari posisinya diketahui, mereka pun kembali melarikan diri, tapi kali ini mereka merasakan hal yang berbeda. Pelarian mereka sampai ke balai desa tempat yang sedari tadi tidak bisa mereka capai. Kita lolos. Danan memastikan sekitarnya dan memang mendapati dirinya kali ini berhasil melangkah lebih jauh ke dalam desa. Baru saja mereka hendak merasa senang, tiba-tiba Ki Among Mayit sudah berada di hadapannya. Aku ranyongko. Kowe bisa lepas dari ilmuku. Hehehe, jangan remehkan kami. Berarti sekarang kami bisa mengajarmu.
Ucap Cahyo yang segera menerjang Ki Among Mayit dan berusaha memukulnya, tapi ia tetap terjatuh dan menembus tubuh itu. Kalian yang meremehkanku. Namun Danan tidak tinggal diam. Ia ikut melompat dengan keris yang berada di genggamannya. Dengan berbagai macam gerakan ia terus menyerang Ki Among Mayit, walau tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Sebaliknya, beberapa kali Ki Among Mayit menangkap Danan dan membantingnya. Tidak sedikit dari luka-luka cakaran terlihat di tubuh Danan. Udah Nan, kita mundur lagi. Danan tidak menanggapi ucapan Cahyo dan terus menyerang Ki Among Mayit. Tanpa disangka, perlahan beberapa bagian tubuh Ki Among Mayit berubah menjadi asap hitam. Danan yang menyadari itu sedikit tersenyum dan melanjutkan serangannya. Saat mengetahui rencana Danan berhasil, Cahyo pun menyusulnya dan menahan serangan-serangan yang diarahkan ke Danan. Sementara itu, Danan masih terus mencoba menyerang dari jarak dekat. Tidak mungkin, tidak ada serangan yang bisa menyentuhku. Berbalik dari sebelumnya, kini tubuh Ki Among Mayit terlihat memudar bersamaan dengan asap hitam yang berasal dari tubuhnya. Apa yang kalian lakukan? Teriak Ki Among Mayit yang mencoba untuk mundur, tapi Danan tidak membiarkan itu dan terus menyerangnya. Saatnya kau musnah! Teriak Danan sembari menyapu wajah Ki Among Mayit yang berubah menjadi asap. Saat memastikan Ki Among Mayit menghilang, Cahyo segera menghampiri Danan dan menanyakan apa yang terjadi. Kok bisa Nan? Danan mengeluarkan wewangian pemberian Gama yang sedari tadi ia genggam dan menutupnya. Sepertinya aku mulai mengerti kegunaan benda ini. Ia menjelaskan bahwa mungkin wewangian pemberian Gama bisa menetralkan sihir. Mendengar itu Cahyo merasa lega dan terduduk di tanah. Capek Nan. Baru masuk ke sini aja udah dapat lawan sesulit ini. Danan mengambil botol air dari tasnya dan menyerahkannya pada Cahyo. Minum dulu. Cahyo meminum beberapa teguk dan mengembalikannya kepada Danan. Baru saja mereka melepas lelahnya, tiba-tiba ada perasaan mengerikan terpancar dari dekat mereka. Ada seseorang di dekat mereka yang memberi tekanan yang sangat mengerikan. Sontak mereka menoleh ke belakang dan menemukan sosok makhluk tengah berdiri di atap rumah dengan keris berwarna merah padam di genggamannya. Wujud dan pakaiannya mirip seperti setan-setan di pewayangan. Giginya panjang dengan wajah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tubuhnya pun juga dihiasi baju dan perhiasan kerajaan yang telah lusuh. Nan, hati-hati. Wanasura gemetar, keris Raga Sukma bergetar. Kini mereka sadar, ternyata sosok inilah yang memberi firasat mengerikan saat kedatangan mereka tadi. Demit goblok. Masih belum puas main-mainnya. Mereka mencoba menoleh kepada kemana arah wajah makhluk itu memandang, tapi di sana hanya ada jalanan desa dan setumpuk mayat. Tapi ternyata tak lama setelah itu tiba-tiba salah satu mayat itu berdiri dan berjalan dengan tertati dan tubuhnya yang bungkuk. Mbok ya sabar. Aku lagi asik loh ini. Danan dan saya seketika terkaget melihat sosok itu. Ia mengenal suara itu dan mengetahui dengan jelas sosok itu dari bentuk tubuhnya. Itu Ki Among Mayit. Bukannya tadi dia sudah kalah? Mendengar ucapan Cahyo, Ki Among Mayit menoleh ke arah Danan dan Cahyo. Kalah? Jangan melucu. Bahkan menyentuhku saja kalian tidak sanggup. Ucap sosok itu yang perlahan berubah menjadi asap hitam dan mendahului makhluk yang baru datang tadi untuk masuk ke dalam desa. Mereka berdua meninggalkan Danan dan Cahyo seolah ada satu hal yang sangat penting yang harus mereka lakukan. Jangan pergi, kalian kemanakan balik? Cahyo berteriak namun mereka tidak peduli dan terus masuk ke dalam desa. Danan dan Cahyo pun mengikuti mereka hingga sampai di ujung desa yang sudah masuk ke dalam salah satu sisi alas wetan. Seketika perasaan mereka jauh menjadi lebih tertekan. Sudah beberapa kali aku ke alas wetan, tapi tidak pernah semengerikan ini. Danan mengangguk sembari mulutnya terus mengalunkan doa untuk menjauhkannya dari hal-hal buruk yang mungkin menyerang mereka. Berbeda dengan saat awal masuk desa tadi yang dipenuhi oleh mayat, tempat mereka berdiri saat ini terdapat banyak darah yang berceceran, hanya sedikit mayat yang terlihat. Jangan kabur, ini semua pasti ulah kalian kan? Tak mempedulikan ucapan Danan dan Cahyo, mereka hanya terus melangkah seolah apa yang mereka tuju begitu penting.
Cahyo dengan nekat menyerang Ki Among Mayit sementara Danan menghunuskan kerisnya pada demit yang menggenggam keris merah itu. Tapi seperti sebelumnya, serangan Cahyo hanya menembus tubuh Ki Among Mayit sementara keris Danan sama sekali tidak mampu menembus tubuh demit pembawa keris itu. Danan dan Cahyo tercekat, serangan mereka sama sekali tidak terpengaruh seolah kedua demit itu sudah di luar batasan mereka. Apa-apaan ini? Ajian lebur saketi hingga kilatan keris Raga Sukma tidak mampu melukai mereka berdua, sementara serangan Wanasura hanya bisa dimentahkan begitu saja. Kalian tidak sayang nyawa rupanya. Kupikir kita masih bisa bermain lagi. Ki Among Mayit mulai terganggu dengan serangan-serangan mereka berdua. Ia pun mencekik Danan dan Cahyo dengan kedua tangannya dan melempar mereka hingga menabrak sebuah pohon. Kalau kalian mau mati, akan kuberikan sama seperti pendekar-pendekar yang datang ke tempat ini. Mendengar ucapan itu, Danan dan Cahyo kembali terpikir akan keadaan Pale. Kemana? Di mana mereka? Di mana orang-orang yang datang ke sini untuk menolong warga desa? Mendengar pertanyaan itu, Ki Among Mayit malah tertawa terkekeh-kekeh. Ia berbalik meninggalkan mereka berdua sembari menatap sebuah pohon besar yang tertutup daun rindang. Jelas saja mereka mati. Danan dan Cahyo melihat ke arah pohon dengan ranting yang besar itu. Mereka menyaksikan jasa-jasa tim penolong. Beberapa orang berpakaian dukun tersangkut di pohon itu. Tapi ada satu yang akhirnya membuat mereka terdiam. Ada sosok dengan tubuh yang sudah membiru dengan darah mengering di pinggir mulutnya. Jasad itu terduduk di salah satu ranting dengan sebuah keris menancap di dadanya. Gak mungkin. Pale. Gak mungkin Pale. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemas seketika melihat jasad Pale tertancap di pohon itu dengan mengenaskan. Nafas saya semakin menderu menahan kesedihan sekaligus kemarahan yang mulai muncul. Pale! Cahyo berteriak bersamaan dengan terdengarnya auman Wanasura dari dalam tubuh Cahyo. Danan menyeka air matanya. Ia sama sekali tidak bisa menahan emosinya. Ternyata satu rombongan. Kalian harus melihat nanti saat darahnya diperah. Mendengar ucapan itu, amarah Cahyo memuncak. Danan pun tidak dapat berpikir jernih dan menghunuskan kerisnya pada tubuh Ki Among Mayit yang tidak bisa tersentuh itu. Berkali-kali serangan itu menyapu tubuh Ki Among Mayit, namun semua itu hanya menembus asap hitam dari wujud tubuhnya. Danan juga menggunakan wewangian yang diberikan oleh Gama untuk memusnahkan sihir Ki Among Mayit, namun sayangnya tidak berhasil seperti tadi. Itu bukan sihir, itu adalah tubuh asli Ki Among Mayit sehingga wewangian pemberian Gama tidak bekerja padanya. Sementara itu, Cahyo menyusul dengan menghajar Ki Among Mayit, namun pukulannya menembus dan menggetarkan tanah. Apa yang kalian lakukan pada Pale? Ki Among Mayit menangkap Cahyo dan melemparkannya hingga menabrak sebuah rumah. Cahyo segera berdiri dan melompat menghancurkan rumah tersebut dan kembali menyerangnya. Rumah-rumah di desa itu kembali menjadi sasaran amukan mereka berdua. Beberapa kali mereka dilontarkan, tapi mereka terus mencari cara untuk membalaskan perbuatan mereka pada Pale. Nafas Danan semakin menderu. Kilatan-kilatan keris Raga Sukma melesat mengitari desa mengincar lawannya itu. Ki Among Mayit, tinggalkan mereka. Biarkan demit alas itu yang membunuh mereka. Perintah demit yang membawa keris merah itu. Ki Among Mayit terlihat kecewa dengan perintah itu. Ia pun mundur kembali melangkah masuk ke dalam hutan. Sementara sekali lagi ular-ular terjatuh dari langit menghujani Danan dan Cahyo. Danan dan Cahyo yang tengah termakan emosi pun membantai ular-ular yang mendekat padanya. Tapi ternyata ular-ular itu hanyalah penyambutan dari sosok setan manusia yang tiba-tiba muncul di sekeliling mereka. Brengsek, pengecut, hadapi kami kalau berani. Teriak Cahyo, namun sebelum menyusul Ki Among Mayit, setan-setan itu mengerubuti Danan dan Cahyo untuk menghabisi mereka. Kembali sebuah rumah hancur dan sebuah pohon tumbang. Mereka menerobos puluhan dedemit yang mengepung mereka dan membuat desa itu porak-poranda. Puluhan setan itu tidak mampu menandingi Danan dan Cahyo, tapi sialnya setan lainnya terus bermunculan untuk menyerang mereka. Nafas Danan sesak, bukannya menghabiskan nafasnya, namun itu tidak dapat melegakan rasa sesak saat mengetahui kematian Pale. Setan biadab!
Kilatan putih di keris Sukma Geni memerah, api menyala di setiap tempat yang tergores oleh keris itu seolah menggambarkan kemarahan Danan. Setan-setan itu mulai terbakar oleh serangan Danan, tapi tidak hanya itu, tangan Danan juga ikut terbakar dengan api amarah Sukmanya sendiri. Mati, kalian harus mati, kalian harus mati. Teriak Danan bengis berdampingan dengan hantaman Wanasura yang menggetarkan tanah. Melihat keadaan semakin kacau, Ki Among Mayit dan setan keris merah itu terhenti dan menoleh kembali ke arah mereka berdua. Kalau tempat ritual sampai hancur, kita akan repot. Habisi saja mereka. Ki Among Mayit menurut walaupun sedikit kecewa karena mainannya harus dihabisi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, tiba-tiba melesat sosok dengan cepat menembus kerumunan setan dan menghajar Danan dan Cahyo secara bersamaan. Danan dan Cahyo terpental dengan wajah yang babak belur dalam seketika. Ia tidak dapat melihat sosok yang menyerang mereka. Aku saja yang membunuh mereka. Mana geus ditunggu di situs ritual. Danan dan Cahyo tidak bisa melihat sosok yang membuat mereka babak belur tertutup oleh sekumpulan setan-setan itu. Aku kurang ngerti omonganmu, Kang Jawir. Aduh, repot pisan. Sudah cepat ke tempat ritual. Aku yang bunuh mereka. Tidak akan lama seperti kalian. Sosok itu adalah Kang Jawir, sosok yang persis Danan hadapi bersama Pale di desa Dirga sebelumnya. Kang Jawir kembali mengajar Cahyo hingga terpental. Hanya dalam beberapa pukulan, Cahyo diselimuti roh Wanasura bisa memuntahkan darah. Setelah itu ia melompat dan menari mengincar Danan. Danan sudah siap dengan kerisnya. Ia menahan rasa sakit di tangannya dan mengayunkan keris itu ke arah Kang Jawir. Kita ketemu lagi. Cahyo memaksakan dirinya membantu Danan. Walau begitu mereka semua terpojok. Di tengah amarah itu, Danan tidak punya pilihan lagi selain meletakkan keris di hadapan dadanya dan membacakan mantra leluhurnya. Tapi sebelum sempat melakukan itu, Kang Jawir menangkap wajah mereka berdua dan menghantamkannya ke sebuah rumah hingga hancur. Tubuh Danan dan Cahyo babak belur setengah mati hingga sulit untuk bergerak. Tapi bukannya segera menghabisi mereka berdua, tiba-tiba Kang Jawir membisikkan sesuatu pada mereka berdua. Orang tua itu belum mati. Aku sendiri yang sengaja menusukkan keris pusaka yang mempunyai kekuatan penyembuh itu agar menjaganya tetap hidup. Mendengar itu mata Danan dan Cahyo terbuka. Mereka berusaha untuk bangun, namun kembali Kang Jawir menghantamkan tubuh mereka ke reruntuhan rumah itu. Sekarang aku harus mengambil nyawamu. Suara kegaduhan mulai terhenti. Keheningan kembali terwujud saat Demit Alas yang dipanggil mulai meninggalkan desa. Ki Among Mayit dan Demit yang membawa keris merah itu menoleh dan melihat Kang Jawir muncul menyusulnya. Sudah kau bunuh mereka? Tanpa perlu menjawab, Ki Among Mayit sudah mengetahui ketika ada roh seorang manusia yang lehernya tercengkram di tangan Kang Jawir dan terseret. Mayatnya bisa kau ambil sendiri di belakang. Selesaikan dulu ritual kita. Jangan sampai kau lupa perjanjian kita. Jangan khawatir. Aku hanya butuh roh mereka. Mayatnya jatahmu dan darahnya jatah Kanjeng Nyai Rasmono. Pergi. Aku akan menyusulmu setelah mengantar ini ke Nyai Runta. Ia pasti senang. Mendengar jawaban Kang Jawir, mereka berdua merasa tenang dan mempercepat langkah mereka untuk masuk ke dalam alas wetan. Beberapa lama Kang Jawir terdiam di tempat itu sampai tidak merasa keberadaan kedua dedemit itu lagi. Dua tubuh manusia terbaring tak berdaya di sebuah gubuk yang jauh dari hutan. Seorang perempuan tua dengan matanya yang buta mencoba membasuh luka di tubuh orang-orang itu semampunya. Roh Danan kembali menemui raganya setelah memastikan keadaan Pale di desa. Kenapa kau menyelamatkan Pale dan kami? Tanya Danan pada Kang Jawir yang sedang asik merias wajahnya dengan bedak tebal berwarna putih. Kang Jawir tidak mempedulikan pertanyaan Danan dan tetap asik dengan kesibukannya. Mengetahui Kang Jawir enggan menjawab, Danan pun masuk ke dalam gubuk tempat di mana tubuh mereka dibaringkan. Itu kemauan Nyai Runta. Aing ngelakuin supaya Nyai Runta senang. Danan pun masuk melihat kondisi mengenaskan dari tubuhnya. Dan Danan yang tengah dalam kondisi terkapar tak berdaya. Ia tidak bisa berharap pengobatan yang mujarab dari seorang dukun buta di sana. Jangan kembali dulu ke tubuhmu. Saya tidak yakin kau akan kuat menahan rasa sakit dari semua luka ini.
Mendengar itu, Danan pun hanya berdiri terpaku di hadapan kedua raga itu seperti sosok hantu penasaran yang tengah mengawasi. Kang Jawir bilang, Nyai Runta yang memintanya menolong kami. Nyai Runta mengangguk, tapi sepertinya ia enggan untuk berbicara banyak. Kenapa? Sebenarnya Danan sudah curiga sejak mereka berdua menyerang desa Dirga. Ia merasa bahwa Nyai Runta sengaja untuk tidak membuatnya tertidur karena ilmunya. Kalian akan tahu bila bisa bertahan hidup setelah ini. Danan menanyakan keadaan Cahyo yang tidak sadarkan diri. Berbeda dengan dirinya yang bisa melakukan ilmu raga sukma, ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Cahyo dengan luka sebanyak itu. Luka temanmu tidak sebanyak yang ada di tubuhmu. Kekuatan roh kera yang merasukinya membuat ia bertahan. Tapi entah kapan ia bisa tersadar. Danan pun meringkuk di ujung ruangan meratapi kekalahan mereka setelah berhasil melawan Gandara Barua. Mereka pikir mereka akan mampu menangani masalah di tempat ini, namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Kini mereka seperti jasad mati yang tidak bisa berbuat apapun. Tidak seperti nyanyian yang Danan dengar di desa Dirga, Danan merasa ada perasaan gelisah dari lagu yang digumamkan Kang Jawir. Kalian ini sebenarnya di pihak siapa? Tanya Danan yang bingung dengan pasangan aneh itu. Kang Jawir merubah posisi duduknya namun masih tetap menatap kosong ke arah hutan. Aing, saya di pihak Nyai Runta. Danan menoleh ke arah Nyai Runta yang masih duduk termenung tanpa bisa terbaca apa yang ia pikirkan dari matanya yang tidak menggambarkan apapun itu. Saya sendiri tidak tahu, tapi setidaknya kalian tahu kalian di pihak mana. Jelas mereka berdua di pihak manusia yang harus menghentikan setan-setan itu, tapi Danan merasa sudah kalah. Bahkan bila ia berhasil memanggil Nyi Sendang Rangu, ia pun masih merasa belum bisa mengalahkan mereka. Percuma. Kami sudah kalah. Kalah? Kalau itu kami sudah mengalami ratusan kali. Tapi kami baru memutuskan kalau kami kalah hanya saat kami memutuskan untuk menyerah. Danan merenung sejenak. Sesaat ia merasa Nyai Runta ada benarnya. Mereka baru benar-benar kalah saat mereka memutuskan untuk berhenti berjuang. Ia pun teringat keberadaan orang-orang yang membantu mereka selama ini. Kang Jawir, ritual apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara menghentikannya? Sudah sadar rupanya. Ritual Panggon Demit. Ritual itu berguna untuk melepaskan batas alam alas wetan dengan alam manusia. Bila itu terjadi, Tuhan kami iblis alas wetan akan bangkit dan makhluk halus di alas wetan bisa pergi sesuka mereka. Danan kembali gemetar saat mengetahui ada sosok yang lebih mengerikan dari setan-setan yang mereka lawan tadi. Apalagi? Masih mau merenung, nunggu mati atau mau cari cara ngelawan mereka? Danan mengerti maksud kedua orang ini. Mereka jelas berharap Danan dan Cahyo dapat mengalahkan sekutunya yang akan melakukan ritual Panggon Demit. Tapi apa motivasi mereka? Dan apa mereka bisa dipercaya? Dengan kondisi seperti itu, Danan memutuskan menitipkan tubuhnya dan Cahyo pada Nyai Runtak. Sementara rohnya akan mencari bantuan dari orang-orang yang mungkin memiliki kapasitas untuk permasalahan ini. Orang-orang atau sosok yang bisa menghadapi setan-setan tadi dan makhluk yang mungkin akan muncul setelah ritual mereka. Roh Danan pun melayang ke langit malam yang luas, mencari segala kemungkinan yang bisa ia temukan untuk menghentikan tragedi ini. Semua itu akan memastikan pertarungan akhir yang akan mereka hadapi di alas wetan. Di desa Kandimaya, Naya terbangun di tengah malamnya. Perasaan berkecamuk muncul dari mimpinya yang seolah begitu nyata. Danan. Naya yang sangat sulit menyangkal firasatnya sebagai seorang wanita yang merasakan hal yang mengerikan terjadi pada Danan. Tapi bukan itu saja yang membuatnya terbangun. Ada mimpi yang terjadi selama berulang kali yang membuatnya gelisah. Tapi kali ini ia memutuskan untuk menceritakan mimpinya pada Nyai Kirana, ibu Danan. Bukannya tanpa alasan, tapi mimpinya berhubungan dengan tempat di mana ayah Danan dimakamkan, Bukit Batu. Saya dihantui sosok penunggu Bukit Batu, Bu. Seolah saya dipanggil untuk ke sana. Nyai Kirana mendengarkan cerita Naya baik-baik sembari mencoba mengerti kegelisahan Naya akan Danan. Sepertinya hal serupa juga dirasakan oleh Nyai Kirana. Beruntung kamu merasakan ini sekarang, Naya. Kok kenapa beruntung, Bu?
Hal terberat menjadi pasangan seseorang seperti Danan atau ayahnya adalah terus yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Sementara kita tahu mereka selalu berurusan dengan maut. Naya mengangguk dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia terus melihat telepon genggamnya berharap ada pesan balasan dari Danan. Biar Danan berusaha dengan perjuangannya sendiri. Sebaiknya kamu juga harus berjuang dengan masalah dengan mimpimu itu, Naya. Naya setuju dengan perkataan Nyai Kirana. Ia pun memutuskan untuk naik ke Bukit Batu, tempat di mana ayah Danan dimakamkan. Nyai Kirana ikut menemani Naya sekaligus menjenguk kuburan suaminya itu. Siang itu mereka menghabiskan waktu di Bukit Batu sembari nyekar makam ayah Danan. Mereka membersihkan sekitar makam sekaligus mengirim doa. Naya membawakan beberapa makanan untuk mereka nikmati di sana sembari menatap desa dari ketinggian. Namun Naya masih tetap pada tujuannya mencari tahu tentang sosok yang hadir di mimpinya. Butolirang sudah tiada. Apa mungkin masih ada penunggu lain di bukit ini ya, Bu? Nyai Kirana menghela nafas mencoba mencari jawaban terbaik untuk ia ucapkan. Tempat ini terlalu indah, Naya. Seharusnya banyak sosok yang ingin menunggu Bukit Batu ini. Dari ucapan Nyai Kirana, Naya mengambil kesimpulan bahwa mungkin ada sosok lain yang sudah mengambil peran Butolirang. Sayangnya sampai matahari hampir tenggelam, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ya sudah, Bu, kita turun saja. Mungkin Naya hanya terlalu khawatir sampai ke bawah mimpi. Iya, yang penting sekarang kamu udah tenang dan gak penasaran kan? Naya mengangguk dan berterima kasih pada Nyai Kirana. Mereka pun membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk turun. Tapi sebelum sempat mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara. Naya dan Nyai Kirana terhenti. Mereka kembali menoleh ke belakang mencari asal suara itu. Suara itu berasal dari salah satu tempat di bawah pohon besar. Nyai Kirana yang menyadari tempat itu pun segera mendekati tempat itu. Bu, hati-hati. Mereka pun terus menajamkan telinga mencari asal suara itu. Dan saat sudah memastikannya, Nyai Kirana memaksa untuk menggali tempat asal suara itu dengan tangannya. Bu, kenapa digali, Bu? Memangnya itu tempat apa? Di sini, Naya. Di sini tempat ibu memakamkan pusaka-pusaka Mas Bisma, ayah Danan. Mendengar ucapan itu, Naya pun ikut membantu menggali. Tapi langit sudah mulai memerah dan malam sudah siap menjemput. Nyai Kirana terlihat cemas. Naya tidak bertanya terlalu banyak dan hanya terus menggali hingga tangan mereka menyentuh sebuah benda. Kendi tanah liat. Masih terlalu jauh untuk menggali keseluruhan, tapi Nyai Kirana dapat segera mengetahui bahwa pusaka-pusaka suaminya itu masih berada di sana. Nyai Kirana merasa lega, walaupun menurutnya pusaka itu tidak lagi memiliki isi ataupun kekuatan. Ia masih tidak tenang bila ada yang memanfaatkan benda itu dengan tujuan buruk. Tapi Naya terlihat aneh. Ia memperhatikan sosok bayangan yang muncul dari kendi itu. Ia menatap tinggi ke arah atas pohon tempat di mana kendi itu dikuburkan. Nyai Kirana menyadari keanehan pada Naya dan ikut melihat ke arah kemana Naya memandang. Itu, Bu, itu sosok yang ada di mimpi Naya. Nyai Kirana terperanjat. Ia pun segera mendekat dan menggandeng Naya saat melihat sosok yang dilihatnya. Ada sosok makhluk besar yang berdiri tersenyum memamerkan gigi-giginya di hadapan mereka berdua. Sosok besar melebihi pohon terbesar yang ada di puncak Bukit Batu itu. Benar, Naya. Itu dia. Dialah penjaga Bukit Batu yang baru. Ucap Nyai Kirana seolah mengenali sosok itu.